Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juragan-juragan subscriber dimanapun kalian berada. Dan kali ini saya kedatangan tamu lagi nih. Tamu jauh juga dari mana, Bang? Ciomas lumayan. Ciomas tetap masih Bogor. Ini si Om ini membawa juragan. bawa motor Lexi lagi. Lagi-lagi Lexi. Ada apa dengan Lexi? Ya, nanti kita bongkar. Namanya siapa? Iwan. Ini Bang Iwan. Bang Iwan. Taunya dari video katanya. Lumayan ya video. Video lumayan membantu juga ternyata. Alhamdulillah rezeki. Masalahnya tetap di bagian CVT katanya, tapi belum tahu, kita lihat dulu kerusakannya. Jadi berat katanya mah, berat selek, cuman tetap harus dilihat dulu apakah gigi kipasnya memang rusak juga, gigi yang bekas tuh. Jadi kita belum tahu dan memang harus bongkar dulu untuk memastikannya. Ini mah tandanya kalau mau lepas pasti kedengeran kan, bunyi gitu, berisik, lu kayak tang sehar bunyinya, kotok. Ini mau ngeberedog juga ya Bang ya? Gitu di bawahnya. Masih nggak terlalu kalau di bawah kaki. Tuh iya, gerdek gitu, licin. Nah ini di sini memang udah pasti dan ketahuan memang si drat bekas ini biasa nih, selek lagi. Tapi kalian sebelum memperbaiki drat ini harus perhatikan dulu, harus perhatikan juga di gigi kipasnya ini nih. Nah kalau gigi kipas ini udah ada space goyang, walaupun dikit goyang, tetap nanti kalau drat ini sudah diperbaiki, kalau ini gak diperbaiki, gigi ini gak dirubah, tetap nanti dia akan keluar dengan sendirinya, tetap akan keluar karena ketika motor itu bergerak atau pertama gas, pelintir gas, ini pasti digaspol gini ya, deg gitu deh, deg. Nah ini semakin aus nanti keluar dengan sendirinya walaupun si drat ini sudah diperbaiki. Jadi ini yang harus diperbaiki satu drat biasa diturunkan ke 14, tapi ke 14 yang kasar biar agak awet dratnya. Dan juga nanti gigi kipas ini saya akan rubah menggunakan ring gigi punyanya Mio lama atau yang 5 TL tuh. Nah jadi giginya bukan hanya ini yang duduk, tapi ada kuncian ring besi juga yang duduk di drat ini nih, di pengunci ini nih. Nah, dia akan lebih kuat, kecuali kipasnya ganti baru ya, giginya pasti masih baru dan gak bakal ada space di sininya nih. Jadi kalau ini tidak baru, kalian harus lakukan perubahan, yaitu menggunakan ring gigi Mio lama. Nah, nanti kita lihat kelanjutannya.
Oke, nah dan inilah bentuk ring kuncian Mio lamanya nih. Pasti kalian juga udah paham sih. Nah, ini nanti yang akan menjadi pengganti kuncian di di kipasnya ini nih. Tapi ini harus disesuaikan dulu, harus dibikin dulu. Ini sama, bro. Ini sama dengan Mio lama giginya. Nah, kalau belum masuk gini nih, jangan dipaksakan, jadi harus digosok-gosok dulu. Pasti ini karena udah aus, udah agak ngeplak lagi ya. Kalau yang bagus ini pasti langsung masuk nih, set tuh. Nah, pokoknya ini nanti saya buatin, ininya saya buat nanti seperti ini nih. Tapi ini membuatnya karena manual juga ya, harus hati-hati. Intinya ini nanti akan mengunci di bagian kipas ini dan mengunci di kulkas ini. Ini akan lebih awet. Untuk selanjutnya kita bikin, pertama-tama kita bikin drat dulu. Yang paling utama kita bikin drat dulu. Tuh. Ini kita lihat dulu nih. Nah, ini kan awalnya 11,7 mili awalnya nih. Tuh. Nah, kita akan buat ke umur 14 kasar ini nih. DM10. Nah, berarti kita mengurangin. Kita kurangin ke 9,6. Kita akan buang menjadi 9,6 dulu nih, dan kita tes dulu dengan senai nanti. Pokoknya kita gerinda dulu sesuai mur yang akan digunakan dulu nih. Nah, udah lanjut nih. Nah, baru kita nyalain gerindanya, kita buang menjadi 9,6 perlahan-lahan. Nah, oke, ini ukuran 9,6 udah masuk. Nah, tinggal kita lakukan penyenaian. Dan untungnya ini Lexi ini walaupun mempunyai kekurangan, tapi ada keuntungannya juga nih. Untungnya dia bisa di starter, dan ruang CVT kulkas ini juga luas, lebar, jadi bisa masuk gerinda. Bisa aman, gak bakal kegores crankcase-nya, cuman hati-hati. Oke, sebelum di stay ini kipasnya pasang dulu dan tahan dengan cracker. Jadi untuk buat nahan senainya biar kulkasnya gak gerak. Usahakan pelan-pelan nyampe, yang penting intinya buat sampai 2 drat dulu. Kalau udah 2 drat, udah kesananya pasti gampang. Ngawal ini yang susah, pelan-pelan, hati-hati. Kalau masih keras berarti masih jauh nih. 9,6 itu masih tebal. Oke, masih tebal nih, belum bisa.
dikurangin lagi dari 9,6. Nah, kita kurangin lagi. Kok salah deh? Salah ya? Kok ini salah? Aduh nih kan. Kapan kali kemarin ya teh? Waduh. Nah, hier. Itu asup tuh. Aduh, meleset. Close tuh kan gagal, slow banget, slow. Ada jalan keluar kedua. Nah, itulah tadi bukti kekeliruan atau bukti kegagalan daripada saya melakukan pekerjaan, atau disebut gimana ya, human error. Nah gitu ya, human error. Aduh, gagal saya melakukan pekerjaan tadi. Tadi saya keliru daripada alat senai itu sendiri. Nah, saya kirain alat senai itu yang biasa saya pakai. Nah, saya buatin seperti ini biar paten nih. Ternyata ini bukan ukuran M10 atau bukan umur 14, tapi ini malah M8 yang dipasang. Saya tidak ngecek dulu. Wah, gagal, pokoknya gagal total. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan kegagalan dalam proses pengerjaan, yaitu intinya kita jangan panik, pasti ada solusi dan ada jalan keluarnya. Pokoknya ini jangan bingung, pokoknya mah pasti selalu akan ada jalan keluarnya kalau kita mau berpikir dan kita tidak lari dari tanggung jawab. Pokoknya saksikan terus bagaimana cara mengakalinya setelah kegagalan. Pantengin terus. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the